Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pemerintah berencana menghapus tagihan 23 juta peserta BPJS Kesehatan yang menunggak. Kebijakan pemutihan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Era pemutihan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali terjadi. Kalau sebelumnya tentang pembersihan kredit macet UMKM, petani, dan nelayan, kini bagi masyarakat umum, uang menunggak bayar BPJS Kesehatan. Total utang peserta yang akan diputihkan adalah 23 juta orang. Kementerian Keuangan sudah menganggarkan 20 triliun rupiah untuk memuluskan keinginan Presiden Prabowo Subianto ini. Tadi minta dianggarkan berapa 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden, itu sudah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang ada keborosan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Terus saya tertarik tadi gini, mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi di Indonesia, sehingga kalau ada standar yang clear yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI, sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa langsung detek semua. Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan sudah lama menjadi sorotan. Total pada tahun 2025, pakai data BPJS Kesehatan dan DJSN, ada 54,57 juta peserta non-aktif dengan tagihan sampai 29 triliun rupiah. Istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, penerima bantuan iuran, tapi masih punya tunggakan. Nah, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PPU Pemda istilahnya. Nah, itu masih punya tunggakan itu untuk dihapus. Jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk di dalam datasen, tapi tidak disalahgunain. Orang yang mampu ya bayar itu bukan terus, wah saya nunggu nanti biar ada pemutihan lagi gitu, enggak. Pemutihan memang bertujuan memulihkan akses kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Tetapi kelas menengah juga perlu dilindungi jika ekonomi jadi alasan. Salah satu melindungi kelas menengah adalah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Renata Panggalo, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Hapus utang 23 juta peserta nunggak agar kembali punya akses ke fasilitas kesehatan. Tepatkah kebijakan ini? Kompas Bisnis akan tanya ke Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Sebelumnya, Saudara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti bersedia gabung dalam dialog Kompas Bisnis, namun ternyata masih dalam perjalanan dinas. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Pak Timbul, kita lihat tadi sebetulnya tepat nggak sih pemutihan utang BPJS Kesehatan ini, meskipun kalau dari data kan ini pemutihan utangnya ada maksimalnya nih 24 bulan dan juga ada tadi misalnya cuman yang pindah dari Mandiri misalnya ke PB atau penerima bantuan iuran. Sudah tepat belum Pak Timbul? Ya, terima kasih. Jadi tentunya memang kebijakan ini kita sambut baik dan ini memang sudah setahun yang lalu ya kami mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan untuk penghapusan tunggakan yang memang tunggakan ini kan menjadi faktor penyandera masyarakat kelas 3, kelas 1 yang memang menunggak si bulanannya. Tapi kan harus bayar dulu anggaran tunggakannya. Sehingga tidak mampu bayar tunggakan, ya bulanan juga tidak masuk juga sebagai penerimaan realnya BPJS Kesehatan. Jadi memang sebenarnya gitu ya, sejak lahirnya Perpres 64 2020 yang menaikkan iuran kelas mandiri kelas 1 80.000 ke 150.000, kelas 2 51.000 ke 100.000, kelas 3 23 ke 35.000, subsidi 7.000. Itu kan di tengah kondisi COVID yang memang masyarakat mandiri kan bekerja dulu baru dapat uang. Nah, setelah COVID mereda itu tunggakan nggak dibayar karena sudah besar ya, walaupun 24 bulan. Nah, ini yang terus menyandera
masyarakat mandiri kita ini untuk menjadi peserta aktif. Nah, tentunya ini kan yang memang harus dikembalikan hak konstitusionalnya untuk memastikan mereka menjadi peserta aktif untuk mencapai UHC 98%. Nah, sekarang kalau ditanya, apakah UHC 98% sudah tercipta? Belum, karena masih ada 54 juta, hampir 55 juta yang memang menunggak, yang 15 juta tidak membayar karena kemampuan tidak ada, yang 40 itu PBI. Nah, jadi saya sih berharap memang disegerakan tentang penghapusan Pak Timbul, suaranya kurang bisa terdengar, Pak. iuran supaya masyarakat mengiur secara normal kembali. Bentar, terdengar? Ya. Halo? Ya, baik. Terdengar suara saya? Ya, silakan lanjutkan Pak Timbul. Ya. Jadi saya berharap ini segera diputihkan untuk memastikan hak konstitusionalnya kembali menjadi peserta aktif sehingga target UHC 98% itu terpenuhi. Peserta itu adalah orang yang mendaftar dan membayar iuran. Jadi kalau dia tidak membayar iuran, dia tidak menjadi peserta yang aktif yang dilayani. Nah, akan terjadi kendala untuk mengakses layanan kesehatan. Nah, jadi kembali tinggal nanti diperinci oleh pemerintah mana-mana yang memang akan mendapatkan penghapusan pemutihan tunggakan. Jadi kalau yang saya amati bahwa orang menunggak itu disebabkan dua hal. Satu, memang ability to pay-nya tidak ada, itu yang di kelompok kelas 3, yang tadi dibilang oleh Pak Dirut, berpindah menjadi PBI. Nah, yang kedua, willingness to pay, kemauan untuk membayar, ini kelompok menengah ke atas. Nah, jadi kalau memang pemutihan ini diprioritaskan untuk kelompok masyarakat kelas 3 yang memang selama ini pindah ke PBI, harus dikembalikan lagi kepada mandiri dengan tunggakan dihapus. Nah, demikian juga yang kelas 3 yang tidak pindah, itu juga karena ability to pay-nya tidak kuat, tidak baik, dia harus juga dihapus untuk bisa kembali menjadi peserta aktif. Nah, untuk kelas 2, kelas 1 yang memang mampu, menurut saya, dia itu juga harus dikasih stimulus lah. Misalnya kan yang harus dibayar sekarang kan 24 bulan, dikasih aja diskon 50% sehingga bayarlah 12 bulan terakhir sehingga tunggakan-tunggakan ini bisa dibayarkan dan mereka aktif kembali, membayar normal, dan tunggakan yang dibayar 50% itu menjadi pendapatan real BPJS Kesehatan. Nah, jadi tentunya penghapusan ini selain memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mandiri yang menunggak, juga untuk mendukung cash flow BPJS Kesehatan, DJS, supaya mereka mendapatkan pendapatan iuran yang lebih banyak. Selama ini kan mereka mau dibayar, tapi tersandra tunggakan. Nah, jadi kelompok masyarakat menengah ke atas yang menunggak karena willingness to pay-nya rendah, itu juga harus dikaitkan dengan nanti ada PP 86 2013 yang memang mewajibkan semua menjadi peserta JKN. Kalau tidak ikut, dia akan kena sanksi tidak dapat layanan publik. Nah, ini kan juga untuk memastikan kedisiplinan seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong seperti itu, khususnya masyarakat menengah ke atas seperti itu. Oke, harus ada dipikirkan juga nih soal win-win solution-nya, tidak hanya untuk yang kelas 3 tapi juga kelas 2 dan kelas 1 untuk tadi mengejar target UHC 98%. Pak Timbul, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis kembali menemani Anda saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Pak Timbul, kita lanjutkan kembali tadi kalau sempat disinggung soal yang nunggak ini, ada yang memang tidak mampu tapi ada juga yang tidak mau Pak untuk membayar iuran tadi. Nah, tapi Pak, bisa dibagi nggak, benarkah tunggakan kelas paling bawah itu adalah cerminan atau bukti ekonomi atau daya beli yang emang lagi terpuruk, makanya mereka nggak bisa bayar nih iuran BPJS-nya? Ya, jadi memang ini kan tadi saya sebutkan di awal bahwa tunggakan yang besar ini kan dimulai dengan adanya Perpres 64 2020. Pada saat COVID, kenaikan iuran mandiri itu sangat tinggi. Nah, masyarakat terpuruk, khususnya kelas masyarakat mandiri yang bayar sendiri ini, tapi dia harus bayar sesuai dengan iuran yang baru. Nah, inilah yang menjadi penyebab akhirnya tunggakan itu terus menggunung 24 bulan dan tidak mampu dibayar.
mereka mampu bayar bulanan, tapi harus dibayar tunggakannya dulu, diselesaikan. Nah ini yang akhirnya menyandra. Nah tetapi kembali ya, bahwa memang ini kan juga terkait dengan kondisi saat ini. Makanya saya juga berharap untuk peserta mandiri dilakukan dulu penghapusan yang ability to pay-nya rendah, kemudian kenaikan iuran itu harus dikaji ulang dulu. Jangan sampai nanti dinaikkan lagi, malah kembali lagi untuk menjadi penunggak-penunggak iuran yang akhirnya mereka tidak mendapatkan hak konstitusionalnya, dan kembali UHC 98%, Universal Health Coverage itu tidak akan pernah tercapai. Padahal kan semangat lahirnya JKN adalah bagaimana seluruh rakyat bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan pembiayaan yang bergotong royong dari program jaminan kesehatan nasional. Nah, jadi kita harus juga melihat kondisi saat ini yang tentunya ini banyak PHK yang artinya mereka yang tadinya penerima upah yang dibayarkan pengusaha 4%, pekerja 1%, ketika PHK dia akan menjadi Oke, Pak Timbul, suaranya hilang, Pak. Ya, kami mencoba menghubungi kembali Pak Timbul. Oke, tapi tadi kalau misalnya kami tangkap poin yang dikatakan oleh Pak Timbul Siregar adalah bahwa memang dalam proses atau upaya untuk penghapusan tunggakan ini memang harus dipikirkan kembali juga soal bagaimana kenaikan iuran ini harus dikaji ulang. Pak Timbul sudah terhubung kembali? Ya, silakan. terdengarkah? Ya, silakan. Ya, jadi tentunya memang pemerintah harus melihat kondisi real masyarakat kita sekarang. Kalaupun dihapuskan, kemudian juga dinaikkan lagi iuran yang cukup tinggi, ini akan kembali berulang seperti itu. Di tengah kondisi masyarakat, dengan di kondisi ekonomi masyarakat sekarang yang memang relatif sedang menurun. Kelas menengah menurun kan artinya kelompok mandiri ini kan juga daya belinya turun. Dan kembali ini akan tidak menjadi solusi untuk kedepannya. Padahal kita berharap penghapusan tunggakan iuran hari ini atau besok itu bisa berkelanjutan dengan kedisiplinan membayar yang memang masyarakat kita yang ability to pay-nya rendah menjadi meningkat gitu. Dan kemudian yang tadi willingness to pay-nya rendah harus ditingkatkan supaya mereka mau bergotong royong. Nah jadi kembali persoalannya tunggakan-tunggakan itu segerakan saja dihapus. Kemudian untuk yang peserta mandiri menurut saya yang kelas 1, kelas 2 itu juga harus dilakukan stimulus, dikasih diskon sehingga tunggakan yang 50% misalnya tunggakan itu ada 50% dihapus, 50% dibayar menjadi pendapatan real. Nah, program JKN ini kan sekarang lagi diperhadapkan pada masalah defisit ya, yang tentunya ini harus diatasi oleh pemerintah supaya jangan sampai terjadi defisit 2014 sampai 2019 yang memang berdarah-darah dan akhirnya pelayanan kepada pasien juga akan berkurang seperti itu. Oke, itu tadi ya. Kuncinya adalah bagaimana mengkaji ulang. Jangan sampai ini kebijakannya jadi angin-anginan nih. Habis dihapusin, kemudian dinaikin iurannya. Pak Timbul, tadi kalau kita sempat menyinggung soal bagaimana ada rasa ketidakadilan bagi peserta. Harapannya kan tidak terjadi seperti itu. Kalau tadi dikatakan misalnya kasih stimulus nih buat yang kelas 2, kelas 1. Itu tadi kalau dari di sisi masyarakat. Tapi gimana caranya mendorong supaya iuran buat kelas menengah yang bayar mandiri ini jangan sampai naik nih di tahun depan? Apa catatannya, Pak? Ya, kenaikan iuran kan memang menjadi amanat Undang-Undang SJSN. Di Perpres 82 2018 kan ditinjau paling lama 2 tahun. Iuran saat ini kan memang belum naik selama 5 tahun. Sejak 2020 itu terakhir ya. Nah, tentunya kalau kami mendorong bahwa kenaikan iuran untuk peserta PBI yang iurannya dibayar oleh pemerintah itu disegerakan. Nah, karena kalau tidak naik 2026, maka akan terjadi defisit total yang memang seperti 2014 sampai 2019. Nah, jadi yang pertama adalah yang harus dinaikkan, yang menurut kami itu adalah PBI-nya, penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayar full oleh pemerintah pusat atau daerah. Nah, yang untuk peserta mandiri, ini dikaji kondisi ekonominya, supaya jelas bahwa memang masyarakat sudah bisa meningkat daya belinya baru dinaikkan, dan kenaikannya pun tidak sebesar seperti Perpres 64 2020 yang memang menjadi jebakan akhirnya mereka menunggak.
Nah ini jadi tinggal dilihat kondisi ekonomi untuk kelas mandiri, peserta mandiri gitu, untuk tidak mengulangi kejadian seperti yang tahun lalu, 5 tahun lalu mereka menunggak seperti itu. Iya, supaya setelah diputihkan ini kepesertaannya sustain tanpa tunggakan baru, ini berarti harusnya seperti apa, Pak? Ya, jadi tetap pertama yang saya tadi usulkan ditingkatkan layanan kesehatannya supaya masyarakat yang willingness to pay-nya rendah ketika mendapat layanan lebih baik dia akan sadar bahwa mereka harus gotong royong. Itu pendekatan persuasifnya dengan pendekatan kenaikan layanan. Oke, Pak Timbul. Di Faskes tidak ada fraud dan halo dengar? Ya, silakan Pak. Halo dengar? Ya. Ya, yang kedua adalah diterapkannya PP 86 2013, sanksi tidak dapat layanan publik untuk lebih menyeluruh, untuk lebih luas gitu ya. Yang saya perhatikan sekarang ini kan baru SKCK dengan SIM. Nah, PP 86 2013 itu masih eksis. Peraturannya adalah regulasi yang mengatur tentang bagi masyarakat yang tidak mau membayar atau tidak mau menjadi peserta, dia akan kena layanan publik, sanksi layanan publik. Seperti STNK, SIM, kemudian IMB, kemudian sertifikat tanah, kemudian paspor, visa, dan sebagainya. Maksud saya adalah bagaimana kelompok menengah ke atas ini harus juga ikut bergotong royong. Karena yang kita harapkan adalah dana yang gotong royong ini adalah untuk membantu saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang memang lagi kena jantung, lagi kena hemodialisis, kena stroke yang biayanya cukup mahal. Nah ini yang memang artinya pemerintah selama ini kurang untuk melakukan pendekatan melalui PP 86 2013. Nah, segera saja menurut saya untuk memastikan kelompok menengah ke atas yang memiliki daya beli tetapi willingness to pay-nya rendah, ini dikasih PP 86 supaya mereka ikut bergotong royong. Ya. Mereka bisa pilih, kalau kelas 1 boleh, kelas 2 boleh, atau kelas 3 boleh. Itu kan pilihan mereka saja. Tetapi yang utama adalah mereka ikut bergotong royong dalam program JKN seperti ini. Oke, jadi ya catatannya itu tadi ya Pak, ya nggak cuma bisa mengandalkan kesadaran aja, tapi justru pemerintah juga harus punya willingness untuk ya PBI-nya, kalau misalnya memang dibantu yang PBI, tapi juga harus dikaji juga bagaimana kondisi ekonomi, disambut baik, tapi jangan lupa juga untuk memberikan stimulus, karena tadi kita punya cita-cita universal health coverage-nya bisa sampai 98%. Ya. Terima kasih Koordinator Advokasi BPJS Watch Pak Timbul Siregar sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Timbul. Sehat selalu, terima kasih.